Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kami selalu semangat dalam menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia Islami dan juga kisah-kisah Islami. Kali ini kita akan membahas tentang jenazah yang hutangnya dilunasi oleh malaikat Jibril. Mari kita simak kisahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah unik Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril dan jenazah yang mempunyai utang. Utang tersebut ternyata bisa hilang karena sebuah amalan yang sering ia baca semasa hidup. Bagaimana kisah ini bermula? Suatu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah dan tiba-tiba iring-iringan jenazah lewat di hadapannya. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada pengiring jenazah yang ternyata jenazah tersebut mempunyai utang. Apakah jenazah ini masih mempunyai utang? Tanya beliau. Iya wahai Rasulullah, ia masih mempunyai utang 4 dirham, jawab mereka. Rasulullah pun bersabda, maka, solatkanlah jenazah ini, aku tidak akan menyolatkan siapapun mereka yang masih punya utang dan belum melunasinya. Usai Nabi bersabda, malaikat Jibril pun turun untuk menemui Nabi. Wahai junjunganku Nabi Muhammad, ada salam dari Allah untukmu. Dia juga berfirman, aku telah mengutus Jibril dan menyamar sebagai manusia untuk melunasi utang dari jenazah yang punya utang ini. Oleh karena itu, segeralah menyolatkan sebab ampunan telah datang untuknya. Allah juga berfirman, barang siapa yang menyolatkan jenazah ini, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya, papar Jibril. Nabi Muhammad pun kaget. Apa gerangan yang membuat jenazah yang punya utang ini mendapatkan kemuliaan begitu besar? Sebab orang ini setiap hari istiqomah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dalam surah ini terdapat banyak hikmah dan pujian-pujian dan sifatnya, tutur Jibril. Akhirnya, Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang membaca surah ini 1 kali saja sepanjang umurnya, maka orang itu kelak tidak akan meninggalkan dunia hingga ia melihat tempatnya di surga. Apalagi jika membaca surah ini setiap selesai sholat 5 waktu setiap hari, maka pasti akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti, syafaat untuk dirinya dan juga keluarganya. Dalam sebuah hadis lain, riwayat Imam Abu Daud dari Said Al-Khudri, terdapat sebuah kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmah darinya. Suatu ketika, Rasulullah menjumpai seorang laki-laki di antara para sahabat Ansor yang sedang duduk di masjid. Saat orang lain sibuk bekerja, sahabat Ansor ini biasa dipanggil dengan sebutan Abu Umamah Al-Bahili. Raut mukanya nampak sedang murung seolah ia dalam masalah yang sangat besar. Melihat hal itu, Rasulullah pun lantas bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk-duduk di masjid di selain waktu sholat? Saya sedang gundah dan terlilit utang wahai Rasulullah, jawab Abu Umamah. Kemudian Rasulullah balik bertanya, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang apabila kamu membacanya, maka Allah akan menghilangkan gundahmu dan membayarkan utang-utangmu. Mendengar ucapan Rasulullah, Abu Umamah tampak senang seraya menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi pun melanjutkan, bacalah doa ini di waktu pagi dan sore. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, hamba juga mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas, bakil dan pengecut, hamba mohon perlindungan dan pertolongan kepadamu dari utang yang bertumpuk-tumpuk dan dari orang yang suka menghardik. Singkat cerita, Abu Umamah mengamalkan doa ini pada saat pagi dan sore hari. Akhirnya, ia bisa membayar utang-utangnya dan tidak sedih lagi. Dengan senang ia berkisah, saya mengamalkan doa tersebut, kemudian Allah menghilangkan kesedihanku dan membayarkan utang-utangku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah inspiratif ini. Pertama, dalam kisah ini kita bisa belajar tentang pentingnya berdoa. Nabi mengajarkan kepada para umatnya untuk berdoa dalam setiap aktivitas sehari-hari. Doa adalah harapan dan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya, agar diberikan kebaikan dalam segala kehidupannya. Dengan berdoa kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk terbatas yang membutuhkan bantuan Tuhan dalam berbagai hal.
Dalam konteks hadis ini, Nabi mengajarkan kita untuk menghindari sifat-sifat buruk atau hal-hal yang disebutkan dalam hadis, diantaranya utang yang menumpuk. Kedua, dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berusaha dan bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan Rasulullah kepada Abu Umamah, kenapa dia duduk-duduk di masjid di selain waktu sholat dan di saat orang lain sedang sibuk berusaha. Dalam Islam, orang yang bekerja sangat diapresiasi setinggi-tingginya jika pekerjaan tersebut diniati dengan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk dirinya sendiri agar ia tidak minta-minta, maka ia juga berada di jalan Allah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabatnya yang sedang mendapatkan masalah. Jika kita ingin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehadiran kita di masyarakat seharusnya menjadi pemecah persoalan bukan malah sebaliknya. Semoga dengan kisah ini, kita bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu peduli dengan orang lain. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.